Nah, ini adalah, apa ya, komposisi yang ideal ketika kita bicara asesmen formatif, ketika kita bicara asesmen gitu. Sebenarnya bobot sumatif ini dikit sekali gitu. Justru yang paling banyak adalah formatif. Kenapa formatif? Karena disinilah kita bisa, sepanjang pembelajaran kita bisa cek. Jadi cek pemahaman itu bukan di asesmen awal saja, tapi sepanjang pembelajaran dengan asesmen formatif. Ini ya, Bapak Ibu ya, basic-basicnya asesmen diagnostik atau asesmen awal, diagnostik atau asesmen awal itu untuk mendapatkan informasi, menentukan tujuan. Nah, ini penting, menentukan tujuan. Jadi setelah mendapatkan informasi, tindak lanjutnya adalah anak ini kira-kira kompetensi apa yang akan dituju, tujuan pembelajarannya apa. Dia kalau dari anak tangga gitu ya atau, ya anak tangga dari A sampai F, dia ini ada di mana sih, anak tangga yang mana sih gitu. Tujuannya sendiri untuk mengukur penguasaan, kebutuhan gitu, lalu menggunakan beberapa metode gitu. Jadi tidak harus dengan form, tidak harus dengan soal gitu. Kira-kira saya mau tanya, kira-kira Bapak Ibu dari awal kita sesi ini, saya sebenarnya sudah melakukan asesmen awal. Apa saja aktivitasnya? Pertanyaannya. Aktivitas mana saja yang tadi kita lalui yang sebenarnya itu juga termasuk asesmen awal? Ada yang punya clue-nya? Di bagian mana ya saya itu melakukan asesmen awal? Tadi kuncinya memberi pemantik, bagus Bu Wiwi. Yang mana kira-kira pemantiknya? Menanyakan gambar, oke, mengamati gambar, bagus. Tanya jawab, ada lagi, ada yang belum terjawab nih. Tadi pemantik gambar sudah, gitu. Ada yang belum terjawab dan tadi, nah dari Bu Risna, memberikan pertanyaan dan jawaban setuju atau tidak. Jadi terbayang ya Bapak Ibu, jadi asesmen awal atau asesmen diagnostik itu tidak harus sesuatu yang formal gitu atau membeli tes gitu ya, tidak perlu karena sebenarnya modalnya adalah kita sendiri, guru hadir utuh gitu ya untuk mengamati, untuk melihat proses gitu ya. Dan aktivitasnya tidak harus aktivitas-aktivitas yang berat gitu. Misalnya kalau kita bertemunya luring gitu ya, Bapak Ibu bisa mengajak murid-murid, "Oke, teman-teman silakan berbaris lurus, kalau setuju pindah ke kiri, lompat ke kiri, kalau tidak setuju pindah lompat ke kanan," misalnya seperti itu. Lalu disampaikan misalkan, kira-kira, ini omnivora memakan segalanya, daging dan tumbuhan, benar atau salah gitu. Dari situ kan sebenarnya kita bisa tahu ya, tapi caranya fun gitu. Atau misalnya gini, kalau minat itu tidak harus for minat gitu. Saya sering kali ketika mengisi guru penggerak itu banyak yang akhirnya terjebak pada form gitu, bahwa semuanya itu harus form. Form minat tuh ditanya kamu tuh sukanya apa, belum tentu anak itu tahu loh sukanya apa. Jadi bisa jadi misalnya gini, oke, pemantiknya adalah gambar foto gurunya lagi naik gunung, terus misalkan cerita, anak-anak, ibu atau bapak itu, dari, kuliah suka naik gunung gitu. Kalau naik gunung tuh rasanya bapak atau ibu tuh semangat gitu. Nah, kalau kalian kira-kira apa ya yang membuat kalian semangat? Boleh ditempel di depan gitu, sticky notes gitu. Atau misalnya gini, "Oke Bapak anak-anak silahkan gambar dirimu dengan hobimu," gitu. Karena suka apa itu belum tentu kadang-kadang anak itu tahu gitu. Jadi perlu pemantik-pemantik. Memberikan refleksi diri, boleh, kuis gitu. Jadi tidak harus sesuatu yang kaku, sesuatu yang harus form.
Iya iya, tadi ya banyak sekali saya memberikan pemantik. Sebenarnya itu juga juga termasuk asesmen awal. Jadi, caranya tuh bukan cara-cara yang bisa menarik perhatiannya murid gitu. Nah, fokus pada cara, tunggal misalkan, apa, ini ya, cara-cara dapatnya pun bisa berbagai macam ya Bapak Ibu gitu. Tadi gitu atau tanya ke guru lain gitu, melihat rapot sebelumnya, jadi banyak hal. Nah, kalau formatif sendiri itu adalah sepanjang, yang membedakan formatif dengan sumatif, adalah sepanjang pembelajaran gitu. Jadi formatif itu bukan hanya, oke 1 kali, 2 kali gitu. Sebenarnya kegiatan sepanjang pembelajaran itu adalah formatif, yang membedakan adalah kita bisa memberikan umpan balik. Dengan memberikan ketika kita tadi ya, kita ngomong learning gap, kuncinya supaya terhindar dari learning gap adalah makin memperbanyak umpan balik. Anak itu perlu kehadiran guru, justru bukan ceramah gitu. Ceramah itu kadang sekarang bisa didapatkan gitu dari YouTube. Justru kemampuan kita, kemampuan profesional kita sebagai guru yang dibutuhkan oleh murid adalah umpan balik. Apakah mereka sudah belajar atau belum? Apakah kemampuan mereka sudah berkembang atau belum? Gitu. Jadi ketika kita bicara asesmen diagnosis, kita tahu kemampuan awalnya, nah inilah kita mengamati. Jadi ini adalah proses berkelanjutan. Dan anak itu akan sangat terbantu ketika gurunya sering-sering memberikan umpan balik gitu. Boleh sebenarnya kalau cap gitu ya, tapi alangkah lebih bagusnya kalau itu berupa naratif gitu. Bisa lisan, tidak harus individual misalnya gitu. Oke, misalkan, oke di kelas gitu ya kita bahas bersama itu juga bisa gitu.